warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan biografi kisah Pangeran Diponegoro. Bendara Raden Mas Mustahar atau yang biasa dikenal sebagai Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ia merupakan putra dari Gusti Raden Mas Surojo yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, suka membaca, dan ahli hukum Islam Jawa. Dan ia menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja karena beliau ingin berjuang bersama rakyat untuk melawan Belanda. Pada tahun 1821, Pangeran Diponegoro berempati kepada rakyat dan tidak rela melihat petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh kaum Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Setahun kemudian ia memberontak kepada keraton saat kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono III karena pemerintah harus diwalikan kepada Patih Danurejo dan Residen Belanda. Hal tersebut kemudian memicu timbulnya perang saudara, yaitu antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan orang-orang anti Diponegoro atau anti Belanda. Di tahun yang sama, pada tahun 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian beliau merencanakan perlawanan terhadap Belanda dengan menjadikan Goa Salarong dibantu sebagai tempat persembunyiannya. Beliau juga memimpin perang Diponegoro atau perang Jawa melawan Belanda selama 5 tahun lamanya. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menangkapnya, seperti melakukan sayembara dengan hadiah sangat besar yaitu 20.000 gulden, tetapi usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Namun pada tahun 1830, tanggal 28 Maret, Belanda mengundangnya untuk berunding dan menjamin jika tidak ada kesepakatan, maka ia dapat kembali ke tempatnya. Tetapi Belanda berbohong dan akhirnya menangkap beliau. Setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk atau menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo yaitu Warok Broto Diningrat III. Kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro dikabarkan meninggal di usianya yang mencapai 69 tahun. Kini nama Pangeran Diponegoro digunakan sebagai universitas di Semarang. Pangeran Diponegoro pernah berkata bahwa hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Dari kisah Pangeran Diponegoro, kita bisa memetik hikmah, yaitu betapa tidak mudahnya untuk mendapatkan kemerdekaan dari kaum penjajah. Beribu-ribu nyawa telah berkorban demi mendapatkan kemerdekaan. Jadi, bagi kita yang sekarang tinggal menikmati dan menjaga kemerdekaan ini, tetaplah ingat akan sejarah di balik kemerdekaan yang sedang kita rasakan dan jangan sampai melupakan sejarahnya. Selalu tanamkan jiwa nasionalisme kita terhadap bumi pertiwi yang kita tempati ini. Dan dari kisah ini, mari kita ambil sisi baiknya dan buang sisi yang tidak baik. Nah, udah tahu kan biografi dari Pangeran Diponegoro? Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.